Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudara. Dalam pembacaan kitab Pengkhotbah pasal 8, ayat pertama sampai ayat yang ke-17, kita dapat menyimpulkan bagian yang pertama, saudara-saudara. Saya hanya ambil dalam kesimpulannya, yaitu bahwa pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Siapapun manusia di muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelami segala pekerjaan Allah. Sekalipun manusia tahu, tetapi manusia tersebut tidak akan bisa menyelami setiap pekerjaan Allah. Di dalam ayat 9 berkata begini, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Inilah yang disampaikan oleh Raja Salomo sebagai orang yang berhikmat. Dia melihat sendiri di bawah matahari bahwa ada orang di bawah matahari ini, ada orang yang menguasai orang, dikatakan orang lain hingga celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota ini pun sia-sia. Itulah kehidupan yang terjadi di bawah matahari ini. Tidak ada satupun yang bisa menyelami. Mungkin dia adalah orang yang baik, orang yang benar, tetapi kadangkala orang melupakan dia. Orang tidak memperhatikan dia. Tetapi orang yang fasik tersebut, sekalipun dia orang fasik, tetapi dikatakan waktu dia dikuburkan dia boleh masuk dan bahkan diingat oleh orang. Itulah yang terjadi di bawah matahari. Tidak ada satupun yang bisa kita salahkan. Maka dikatakan bahwa pekerjaan Allah tidak dapat diselami. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Kalau kita lihat apa yang terjadi, saudara-saudara, di bawah matahari ini, ada orang yang sudah melakukan perbuatan hukum yang begitu besar atau yang begitu banyak, tetapi hukumannya divonis hanya sedikit saja, hanya beberapa tahun saja. Tetapi ada orang yang melakukan pencurian, padahal itu hal yang kecil, tapi segera dihukum. Itulah yang terjadi di bawah matahari. Dan dikatakan itu pun tidak bisa diselami oleh manusia. Maka segala pekerjaan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menyelami segala pekerjaan Tuhan. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Ya, sekalipun ada orang fasik hidup sampai begitu lama, bahkan dikatakan oleh pengkhotbah dia hidup sampai berapa kali, ya, 100 tahun mungkin, tetapi dikatakan, tapi orang benar dia hidup oleh karena kebahagiaan, dia hidup karena sukacita, maka orang benar itu dia akan hidup dan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat Tuhan. Jadi sekalipun saudara hidup berat 100 tahun atau 100 kali hidup lama, saudara, tetapi kalau saudara tetap menjadi orang fasik, tidak ada artinya. Tetapi ada orang yang takut Tuhan, lalu dia mati, maka dia akan beroleh kebahagiaannya. Itu pun pekerjaan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan bagi manusia
tidak ada seorang pun yang bisa menyelami. Maka kita sebagai ciptaannya harus lebih takut kepada Tuhan, kepada hadiratnya. Jika kita pun harus dipanggil, maka kebahagiaanlah yang menjadi milik kita. Biarlah firman ini memberkati semua kita dan menguatkan kita. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Tuhan Yesus berkati. Shalom.